nggak harus. Nah ini karena memang keutamaan bulan Ramadan. Kecuali kalau misalkan kita di bulan yang lainnya, kita misalkan lagi saum qadha, ternyata pas tengah harinya kita batal karena kita haid, maka kita tidak apa-apa untuk makan dan minum seperti biasa. Tapi kalau bulan Ramadan ketika sudah selesai haid di siang hari bulan Ramadan, maka beberapa mazhab mengatakan untuk menahan diri ya. Meskipun ada mazhab yang lain juga gak apa-apa lah makan dan minum. Kalau kita di mazhab Syafi'i itu disunahkan untuk menahan diri sampai terbenam matahari. Itu. Ini beberapa keutamaan Ramadan sebenarnya luar biasa. Kemudian lanjut. Nah, bukan sudah dibahas ya ini. Kalau misalkan setan telah terbelenggu, mengapa sih di bulan Ramadan masih ada kemaksiatan? Karena memang yang dibelenggu itu menurut Imam Qurtubi adalah marodatus syayatin atau setan-setan kibarnya. Kalau setan-setan kecilnya ya masih ada. Jadi jangan heran kalau misalkan kok masih ada yang mencuri, masih ada yang begini dan begitu ya di bulan Ramadan. Ini kemudian unzila fihil Qur'an. Memang bulan Ramadan ini kenapa dimuliakan? Karena bulan Ramadan ini diturunkannya Al-Qur'an. Al-Qur'an ini kalau berkaitan dengan apapun ini pasti akan menjadi mulia. Kalau misalkan ini bukan misalkan Al-Qur'an ini kan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Dan malaikat Jibril ini karena berkaitan dengan Al-Qur'an maka dia menjadi malaikat yang paling mulia di antara malaikat-malaikat yang lainnya ya. Yang disebut Ruhul Amin. Kemudian Nabi Muhammad yang menerima kitab suci Al-Qur'an itu menjadi nabi yang paling mulia. Kemudian hari diturunkannya itu menjadi hari yang paling mulia atau malam yang mulia yaitu Lailatul Qadar. Bahkan bulannya pun menjadi bulan yang mulia. Termasuk tempatnya pun Mekah dan Madinah sekarang menjadi Haromain ya, tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ke Mekah sama Madinah sudah ada tanda batasnya ya. Ardul Haromain. Tidak sembarangan membunuh di sana ya. Membunuh ya. Makanya burung-burung juga luar biasa ya di Mekah karena memang tidak boleh membunuh. Burung. Kemudian keutamaan ibadah puasa. Kita bahas keutamaan ibadah puasa. Di sini ada hadis riwayat Muslim yang tadi saya sebutkan. Kullu amali bani Adam, setiap amal anak Adam yudha'afu akan dilipat gandakan 10 kali hingga 700 kali. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, kecuali puasa, karena amal puasa adalah untukku dan aku yang akan membalasnya. Ini. Kalau kita sudah mengetahui kadar besarnya pahala itu biasanya kalau kita tadi saya baca-baca fikih 4 mazhab. Ini kenapa maksudnya dibalas 10 kali lipat kalau sampai 700 kali lipat. Kita jadi mengetahui gitu ya. Kalau misalkan baca Quran, luar biasa banyak juga ya. Baca Quran, satu huruf bisa dibalas 10 sampai 700 kali lipat. Satu huruf ya. Bayangin coba kalau yang lainnya. Kalau misalkan Bismillahirrahmanirrahim itu ada 17 huruf, minimal saja dikali 10 kali udah 170 kebaikan nih pahalanya. Kalau dikali 700 aja. 700 dikali 17 luar biasa. Begitupun kebaikan yang lainnya. Allah itu sudah menjanjikan kepada kita akan dibalas, dilipat 10 kali atau 700 kali. Kecuali puasa. Puasa ini terserah Allah, suka-suka Allah. Mau dilipat gandakan berkali lipat pun ya terserah Allah. Jadi ini luar biasanya bulan puasa atau ibadah puasa bulan Ramadan. Kalau kita puasa karena Allah Subhanahu wa taala dan terima oleh Allah Subhanahu wa taala, lipatan pahalanya itu luar biasa. Enggak tahu kalau misalkan kita ini banyak salah ya. Kalau kita misalkan ini terhadap ini Tuhan yang maha baik gitu, yang saya bayangkan ini luar biasa banget gitu. Allah Subhanahu wa taala baik banget.
Kalau kita salah dihitung 1. Tapi Allah itu memang sayang sama kita gitu. Ingin kita itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ingin kita itu beruntung. Makanya satu satu kesalahan dihitung 1. Tapi kita berbuat kebaikan dikali lipatkan 10 sampai 700 kali lipat. Apalagi ini puasa yang hanya Allah saja yang tahu berapa lipatan pahalanya. Luar biasa itu ya. Makanya semangat ya. Mudah-mudahan kita nih yang banyak dosa di bulan puasa ini kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita tahu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi sungguh rugi sekali, celaka nih orang yang dia itu menyaksikan bulan Ramadan tapi dia tidak diampuni dosa-dosanya. Iya, memang udah dilipat gandakan, kemudian semuanya juga diberkahi. Terus kita menyia-nyiakan bulan Ramadan itu kayaknya suatu hal benar bukan rugi aja, celaka gitu ya. Makanya harus bersabda celaka nih kalau misalkan kita menyaksikan bulan Ramadan tapi kemudian sia-sia berlalu begitu saja. Kemudian yang selanjutnya di sini tidak ada yang bisa menyamai puasa. Dalilnya adalah wahai Rasulullah tunjukkan, nah di sini dalilnya dullani ala amalin, tunjukkan kepadaku suatu amalan yang bisa memasukkan aku pada surga. Kemudian Rasul menjawab, hendakkah engkau berpuasa? Karena puasa itu la idla lahu, tidak ada yang menandinginya. Benar. Kalau misalkan tadi nih 10 sampai 700 kali lipat, kalau puasa nggak ada pahala, nggak ada hitungannya gitu. Itu terserah Allah. Kalau dilihat dari keikhlasannya, kalau misalkan Allah suka, ya bisa dilipat gandakan berapa juta kali lipat gitu. Makanya di sini Rasulullah menjawab, la idla lahu, tidak ada yang menandinginya. Puasa ini pahalanya itu tidak ada yang menandinginya. Ketika ditanya, amalan apa sih yang bisa memasukkan aku ke surga? Ya berpuasa, hendaklah kau berpuasa. Karena la'id lalahu, tidak ada bandingannya. Ya bisa jadi lipatannya berjuta-juta gitu. Luar biasa ya dengan puasa ini. Selanjutnya orang yang berpuasa akan masuk surga dengan dipanggil dari pintu Ar-Rayyan. Dan yang selanjutnya lagi adalah barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dan diikuti 3 hari tiap bulan, maka akan hilang perasaan dengki, dendam, pemarah dalam dada. Ini dalilnya hadis riwayat Ahmad ya. Puasa pada bulan kesabaran dan 3 hari tiap bulan Hijriah akan menghilangkan permusuhan, kemarahan, dengki dalam dada. Nah, kenapa sih puasa pada bulan kesabaran? Dan nyambung juga kenapa ya puasa itu dilipat gandakannya tuh berlipat-lipat gitu. Karena dalam Al-Quran juga nyambung, innama yuwaffas sabiruna ujurahum. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan membalas wafa itu, kalau kita berjanji itu pasti gitu. Yuwaffas sabiruna ujurahum. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang akan membalas pahala orang-orang yang bersabar. Karena di bulan Ramadan ini kita harus sabar. Itu sabar, intinya sabar. Sabar nggak makan karena Allah ya nggak makannya. Sabar nggak minum, sabar menahan diri dari hal-hal yang jelek. Makanya ini disebut bulan kesabaran. Kalau kita berpuasa di bulan Ramadan, bulan kesabaran ini, kemudian diikuti puasa 3 hari setiap bulan, maka ini dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala akan hilang perasaan dengki, dendam, pemarah dalam dada. Ini catatan ya buat kita. Lanjut kepada definisi puasa. Apa sih yang dimaksud dengan puasa? Kemarin belum nyampe sini malah ketika tarhib ya. Jadi yang dimaksud dengan puasa itu kalau secara bahasanya adalah al-imsak, menahan diri. Al-imsaku anasyai, menahan diri dari segala sesuatu, baik itu ngomong atau apapun. Pokoknya menahan. Tapi kalau secara istilah syar'inya adalah al-imsak anil akli wasyurbi wa qasyanin nisa'i. Jadi ada 3 disebutkan. Menahan diri dari makan,
kemudian dari minum, dan juga dari senggama dengan perempuan, maksudnya senggama ya, untuk laki-laki. Minal fajri ilal maghrib, dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah, kalau Imam Syafi'i dan Imam Maliki itu secara terminologinya itu ditambahin dengan niat, karena mereka mengatakan bahwa niat ini merupakan rukun puasa. Jadi kalau misalkan orang yang nggak niat puasa di malam harinya sebelum terbit fajar, maka dia tidak sah puasanya. Sedangkan imam yang lain, sisanya tadi Hanafi sama Hambali mengatakan bahwa itu adalah syarat sah puasa. Jadi artinya apa? Awatifillah, meskipun rukun atau yang berpendapat syarat sah puasa, itu tetap berarti niat itu harus dilakukan oleh kita. Karena kalau kita tidak niat, maka tidak sah puasanya. Apalagi yang mengatakan rukun, berarti tidak sah puasanya. Ya, jadi di antara 4 mazhab ini, meskipun berbeda pendapat tentang rukun ini apakah syarat sah puasa atau rukun puasa, tetap semuanya ittifaqul ulama, bersepakat para ulama ini bahwa kalau puasa Ramadan, maka kita wajib untuk niat sebelum fajar. Adapun misalnya niatnya kayak gimana ya? Ada yang melafalkan. Kalau Imam Syafi'i, niat itu harus dilafalkan. Kalau imam yang lain, kalau kita misalkan sudah sahur, nah, kamu kalau ditanya kamu sahur ngapain? Ya saya niatnya sahur karena memang mau puasa besok. Nah, berarti kan memang kalau sudah melakukan sahur berarti emang sudah niat. Tapi kalau Imam Syafi'i memang harus dilafalkan. Sebenarnya pelafalan niat itu adalah untuk penguatan kereteg hati gitu kalau dalam Sundanya. Apa yang ada di dalam hati untuk penguatan, jadi dilisankan atau dilafazkan. Tapi beberapa ulama ada yang mengatakan nggak usah dilafalkan juga. Yang pasti ketika sudah ada keinginan di dalam hati untuk melakukan puasa besok, maka itu adalah sudah termasuk niat. Itu puasa. Puasa Ramadan ini hukumnya wajib, baik secara Al-Quran, Sunnah, dan Ijma. Dalilnya adalah Quran Surat Al-Baqarah 183. Ustazah Hezi, ini Ustazah lagi pakai headset atau nggak pakai headset? Kalau boleh tahu. Pakai headset? Gimana? Coba nggak pakai headset, ngomong kayak pakai telepon biasa gitu. Soalnya suaranya kayak kecil gitu. Mungkin ada masalah di headsetnya. Coba dulu ya. Kalau begini, suaranya besar nggak? Ini nggak pakai headset? Iya, nggak pakai headset. Coba Bu ngomong biasa, normal dulu. Tes 1, 2, 3. Oh. Besar nggak? Oh iya, mungkin masalah ini kali tipe Androidnya aja. Oh nggak apa-apa Bu, lanjutin aja Bu. Mungkin masalah teknisnya nggak tahu gimana. Nggak apa-apa Bu, oke. Lanjutin aja Bu. Iya. Dari kemarin kecil ya? Iya, dari kemarin kecil Bu. Oke. Oke Bu, monggo Bu, silakan. Iya, maaf ya. Nanti ke depan mudah-mudahan kalau bertemu lagi ya. Iya Bu, nggak apa-apa Bu, silakan, monggo silakan ya. Iya. Ini dalilnya yang pertama adalah dalil kewajiban puasa Ramadan itu ada dalam Quran Surat Al-Baqarah 183. Kalau tanya dalilnya, apa sih dalilnya? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi tujuan dari puasa ini adalah untuk mendidik kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Kalau sudah bertakwa tadi, lanjut ke surat At-Tolak. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yaj'al lahu makhraja. Insyaallah segala permasalahan kita akan dijadikan atau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jalan keluar, dan juga akan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Makanya ini adalah salah satu tempaan dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui kondisi kita nih, adalah dengan
puasa. Bahkan Ustadz Salim itu mengatakan bahwa memang sarana yang paling efektif untuk mendidik kita menjadi orang yang bertakwa ini adalah puasa dengan puasa Ramadan. Kemudian dalil yang lain adalah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini terkenal sekali hadisnya. Buniyal Islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah wa itaiz zakah wal hajj wa shaum Ramadan. Islam ini dibangun atas 5 hal. Yang pertama adalah syahadat, kemudian sholat, zakat, haji, dan saum Ramadan. Nah, kita mengenal juga macam-macam puasa nih. Macam-macam puasa ini ada puasa wajib, ada puasa nafilah, ada puasa makruh, dan ada puasa haram. Puasa wajib sekarang ini puasa Ramadan, baik itu adaan wa qadaan. Maksudnya puasa Ramadan yang sekarang nih kita tuh adaan. Kalau ulama Syafi'i mengatakan adaan itu dilaksanakan sekarang nih. Kalau qadha dilaksanakan nanti, karena ada beberapa hal yang membuat kita harus qadha. Jadi puasa wajib itu adalah puasa Ramadan, baik itu adaan dilaksanakan sekarang atau qadhaan. Yang kedua adalah puasa kafarah. Yang ketiga puasa nazar. Puasa kafarah seperti apa sih? Puasa kafarah itu macam-macam ya, banyak. Misalkan puasa yang dilakukan karena melakukan suatu perbuatan tertentu. Kayak misalkan kita ini melanggar janji ya, maka diwajibkan puasa kafarah selama 3 hari. Nah, itu adalah puasa kafarah. Puasa nazar, kalau misalkan puasa nazar, kita mendapatkan sesuatu, maka kita bernazar untuk puasa misalkan 2 hari. Kalau disebutkan berturut-turut, maka dia harus berturut-turut. Puasa sunnah, banyaklah ibu-ibu tahu puasa makruh seperti apa. Puasa hari Jumat tanpa ada sebab tertentu. Puasa haram, karena kita bahas tentang Ramadan, maka kita lebih spesifik kita bahas tentang puasa Ramadan. Ancaman keras bagi yang meninggalkan puasa wajib. Ini sudah dibahas kemarin ya. Ini sudah dibahas, lupa. Ini orang yang wajib berpuasa. Yang pertama, muslim. Jadi, yang wajib berpuasa itu adalah muslim. Adapun orang yang bukan muslim, non-muslim, dia berpuasa, maka bagaimana? Maka dia tidak sah untuk berpuasa. Bahkan kalau mazhab yang lain mengatakan bahwa muslim itu salah syarat sah ya. Jadi kalau dia bukan muslim, maka dia tidak sah untuk berpuasa. Yang kedua adalah berakal. Nah, kalau misalkan dia koma nih selama 1 bulan penuh, atau dia itu pingsan 1 harian, maka bagaimana hukumnya? Berbeda-beda pendapat, ibu-ibu. Kalau kita, karena mazhab Syafi'i, saya bahasnya Syafi'i aja. Kalau misalkan dia itu seharian penuh nih, pingsan, maka dia kalau tidak waras atau gila seharian penuh itu, kalau tidak warasnya tanpa sengaja, maka dia tidak wajib qadha. Tapi kalau misalkan dia itu tidak warasnya dengan sengaja, misalkan dengan sengajanya itu tidak warasnya karena minum, atau gila lah tidak waras, atau tidak warasnya disebabkan dia itu minum arak. Kalau tidak sengaja dia itu minum arak, disangkanya air putih, ternyata arak yang membuat dia itu seharian penuh gitu, dia itu jadi nggak sadar, maka dia tidak wajib qadha kata Imam Syafi'i. Tapi selain mabuk dan gila, meskipun seharian penuh, dia tetap wajib qadha, kayak pingsan atau misalkan koma sehari ya. Kalau 2 yang tadi yang tidak waras karena gila atau karena dia tuh minum arak, kalau seharian tidak sengaja ya minumnya, atau ya gilanya itu memang ya bukan disengaja gitu ya, itu mah dari sananya, maka dia tidak wajib untuk qadha. Kecuali kalau sengaja nih. Kalau sengaja dia minum arak sengaja pada hari itu sehingga membuat dia itu
hilang akal sehatnya, maka dia wajib qadha. Kalau selain itu, karena disebabkan pingsan atau kemudian koma, maka dia tetap wajib qadha. Jadi terkait berakal. Kemudian balik, artinya orang yang wajib berpuasa ini orang yang sudah balik. Kalau misalkan belum balik, maka dia tidak wajib untuk berpuasa. Yang keempat, mampu berpuasa. Kalau dia mampu, maka dia wajib berpuasa. Kalau dia tidak mampu, semisal sakit, atau semisal dia kemarin ada yang nanya, bukan di sini ya. Kalau misalkan dia orang yang hamil dan menyusui, bagaimana sih hukumnya? Tapi dia itu sebenarnya kuat, cuman khawatir sama anaknya. Bagaimana nih? Boleh, para ulama sepakat boleh untuk tidak berpuasa. Meskipun berbeda pendapat dari segi apakah dia qadha saja atau dia itu harus qadha dan fidyah, gitu ya. Berbeda pendapat. Itu yang pasti, semuanya ulama sepakat kalau orang yang hamil dan menyusui dia dan tidak mampu untuk berpuasa, maka dia punya rukhsah untuk berbuka. Yang selanjutnya orang yang wajib berpuasa itu adalah yang suci dari haid dan nifas. Kemudian yang keenam adalah yang mukim atau tidak dalam keadaan safar. Gitu. Ini adalah orang yang wajib berpuasa. Kalau misalkan kita safar nih dalam keadaan safar, maka kita dapat rukhsah untuk tidak berpuasa. Karena yang wajib itu muslim, berakal, balik, mampu berpuasa, suci dari haid dan nifas, kemudian orang yang mukim atau tidak dalam keadaan safar. Selanjutnya, orang yang mendapatkan keringanan untuk tidak berpuasa, ini orang yang sangat tua dan tidak mampu berpuasa. Kalau orang yang sudah sangat tua dan tidak mampu berpuasa, maka wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun tu'amu miskin, fidyah, maka dia fidyah. Kan kalau misalkan dia meninggalkan itu, maka dia harus mengganti di hari-hari yang lainnya. Tapi kalau dia tidak mampu berpuasa, wa 'alal ladzina yutiqunahu, dia itu nggak mampu untuk berpuasa, maka dia fidyah, maka dia harus membayar fidyah. Ukuran fidyah itu kemarin sudah disebutkan 1,5 kg ya, atau sehari makan. Sehari makan, kalau kita sekali makan itu harganya 25.000, ya nggak beda jauh. 1,5 kg itu 24 ribuan. Kemudian musafir, sakit yang tidak memungkinkan berpuasa, dan wanita hamil atau menyusui. Nah, kemudian ini apa lagi nih? Pembatal puasa. Batal puasa ini yang pertama makan dan minum, kemudian berhubungan suami istri, muntah secara sengaja, dan keluarnya darah haid atau nifas. Ini adalah batal puasa. Ini udah dibahas juga ya kemarin, saya lupa. Kalau misalkan segala suntik, nggak batal, kecuali infus. Para ulama ini mengatakan kalau infus itu karena dia itu memasukkan obat atau nutrisi tubuh melalui pembuluh darah, maka dia batal ya. Juga cuci darah. Hal-hal yang tidak membatalkan puasa, sikat gigi, mimpi basah, berkumur, mimpi basahnya karena memang nggak disengaja. Tapi kalau misalkan kita sengaja mengeluarkan sperma buat laki-laki, maka itu batal. Misalkan dia itu sengaja menonton hal yang tidak layak hingga mengeluarkan sperma, maka dia batal. Malah berkumur kok batal ya? Kalau berkumurnya masuk ke hidung, berkumurnya hingga masuk ke tenggorokan maksudnya. Kemudian hal yang tidak membatalkan puasa. Kemudian muntah bukan karena sengaja, mencicipi masakan, juga tes darah atau ada anggota tubuh yang terluka, menangis tidak batal ya. Lanjut, tidak batal mungkin ibu-ibu sudah tahu lah. Perbuatan yang harus diperbanyak di bulan Ramadan, udah tahu lah. Kemudian makan sahur, keberkahan sahur. Di sini hal-hal yang sunnah dilakukan ketika puasa yaitu makan sahur. Bersahurlah karena sungguhnya dalam sahur itu terdapat keberkahan. Jadi meskipun hanya setetes atau sedikit, maka kita itu usahakan untuk sahur meskipun males, karena dia itu ada keberkahan. Namanya berkah, kita nggak tahu ya kalau berkah itu
seperti apa sih bentuknya? Berkah itu bisa jadi meskipun sedikit kita tuh kuat gitu ya, keberkahan. Kayak kita nih, misalkan orangnya sibuk kita itu ya, berdakwah di jalan Allah. Sampai kita itu anak-anak, aduh sering ditinggalin. Tapi kalau kita itu niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, insya Allah anak-anak kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bentuk keberkahan. Meskipun kita sibuk, pasti kita tuh punya dikasih Allah Subhanahu wa taala waktu yang efektif gitu. Meskipun sedikit waktu untuk bersama dengan keluarga, tapi luar biasa lah dengan waktu itu. Itu adalah sebuah keberkahan. Kita misalkan sibuk di luar gitu untuk dakwah dan nggak ada bisa yang gantiin kecuali kita, tinggal anak-anaknya ya Allah gitu banyak ditinggal. Insya Allah kalau kita itu niat karena Allah Subhanahu wa taala, sebuah keberkahan meskipun waktunya sedikit dengan anak-anak kita, anak-anak itu jadi baik gitu insya Allah. Jadi intan surullah, jika engkau menolong agama Allah, yang surkum wa yusabbit aqdamakum. Insya Allah Allah akan menolong kalian. Wa yusabbit, bukan hanya menolong tapi meneguhkan kita untuk berada di jalan dakwah ini. Ini makan sahur. Kemudian disunahkan mengakhirkan waktu sahur. Ini sunnah ya. Di sini kami sahur bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian bangkit menuju salat. Aku, Anas bin Malik, berkata, berapa lama antara azan dan sahur? Zaid bin Sabit berkata, sekitar 50 ayat, sekitar 50 ayat Al-Quran. Jadi kalau misalkan kita sahurnya bangunnya jam 3, terus sahur di Indonesia itu jam kalau 4.30 lebih ya, azan subuh. Jadi sebelum waktu itu boleh. Kalau misalkan ada sirene, gak apa-apa kalau misalkan kita baru bangun nih, kemudian kesiangan tapi belum azan subuh, maka kita boleh untuk makan yang meskipun ada namanya waktu imsak ya kalau di Indonesia. Karena memang pengertian dari puasa itu bukan dari menahannya bukan dari waktu imsak, tapi dari waktu fajar. Min tulu'il fajr ila ghurubis syams. Dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Kemudian kita berbuka puasa disunahkan menyegerakan berbuka puasa tadi. Disunahkan mengakhirkan sahur. Yang keduanya adalah disunahkan menyegerakan berbuka puasa. Doa pada saat berbuka puasa. Zahabaz dzama'u, kalau misalkan Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa la rizqika aftartu, itu ada juga Bu di buku fikih 4 mazhab, tapi dilanjutkan dengan zahabaz dzama'u wa batallatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Beberapa ulama mengatakan ini dalil ini, doa berbuka ini adalah dalil yang paling sahih. Kemudian, ini supaya kita semangat nih, kita disunahkan untuk memberi hidangan buka puasa bagi orang yang berpuasa. Ingat dalilnya. Barang siapa yang memberi hidangan berbuka pada orang yang berpuasa, maka ia mendapat pahala seperti orang yang berpuasa itu tanpa dikurangi dari pahala orang tersebut sedikit pun. Ini hadisnya riwayat Tirmizi. Jadi kalau kita misalkan bagi-bagi makanan nih, atau memberikan makanan orang yang berpuasa, maka kita mendapatkan pahala orang tersebut, meskipun orang tersebut tidak dikurangi pahalanya oleh kita gitu. Dia tetap mendapatkan 100, kita juga dapat pahala 100, kita dapat pahala puasa kita sendiri 100, terus kemudian kita memberi makan orang tersebut nih, atau 10 nih, maka pahala-pahala itu tuh buat kita juga, meskipun pahala mereka itu tidak dikurangi sedikit pun. Itu kemudian sholat malam di bulan Ramadan, sudah paham lah. Yang dimaksud qiyamul lail itu, qiyamul lail berarti bukan hanya sholat tarawih, sholat tahajud. Semua yang kita lakukan di malam hari, sholat malam, maka itu adalah qiyamul lail. Nah, sholat tarawih termasuk juga sholat tarawih, itu adalah qiyamul lail. Sholat tahajud, sholat qiyamul lail. Bedanya kalau sholat tarawih kan khusus di bulan Ramadan. Nah, sholat tarawih. Ada juga misalkan kalau sudah sholat tarawih ingin sholat tahajud, boleh. Yang pasti witirnya dalam semalam hanya 1 kali, karena memang dalam sebuah dalilnya juga witir itu hanya 1 kali semalam. Boleh ibu-ibu kalau misalkan mau sholat tarawih lanjut sholat
witir, sudah selesai. Bukan berarti sholat witir kan udah penutup, berarti nggak bisa sholat lagi, enggak, Bu. Jadi sholat witir itu sholat ganjil di malam hari. Kalau misalkan sudah sholat witir, maka tetap boleh melakukan sholat-sholat yang lainnya setelahnya. Ya, yang pastinya sholat tahajud misalkan pas bangun, boleh, masih boleh. Sudah sholat tarawih, sholat witir, kemudian pas sudah tidur, ketika bangun mau melaksanakan sholat tahajud, maka boleh. Sholat apapun boleh, itu qiyamul lail. Dan pahalanya karena diberkahi syahrun mubarak. Kalau misalkan di hari-hari biasa itu pahalanya seperti apa? 10 atau 700 kali lipat. Kalau di bulan Ramadan karena syahrun mubarak, maka pahalanya insya Allah berlipat-lipat nih saat malam. Seperti hanya kalau misalkan kita ini berzikir setelah sholat subuh, berzikir sampai syuruk, kemudian kita melaksanakan sholat syuruk 2 rakaat, maka kita mendapatkan pahala haji tamah, sempurna. Itu di hari sebelum selain bulan Ramadan. Apalagi kalau kita melakukannya di hari-hari bulan Ramadan. Jadi ketika kita sudah sholat subuh, kita zikir kepada Allah, tilawah sampai syuruk tiba. Syuruk itu jam 6. Kalau di Indonesia jam 6. Jam 6 lebih 6 lah. Jam 6. Itu luar biasa. Pahalanya ya. Dilipat gandakan, nggak tahu lipat gandanya seperti apa. Makanya kalau misalkan kita bersemangat nih di bulan Ramadan, harus sebenarnya, karena memang kapan lagi sih kita bertemu dengan bulan Ramadan ya. Kita itu banyak salah, banyak dosa, dan di bulan Ramadan ini nih pahalanya itu dilipat gandakan berkali lipat gitu. Luar biasa. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, kalau misalkan kita tahu nih keutamaan bulan Ramadan, niscaya Rasulullah nih kita akan berharap atau ya tamanna, sangat ingin sepanjang tahun itu adalah bulan Ramadan. Kalau kita tahu keistimewaan bulan Ramadan, kita tahu sebagian aja keistimewaan bulan Ramadan. Kalau kita tahu, kata Rasulullah, pasti kita itu akan berharap sepanjang tahun itu adalah bulan Ramadan. Kemudian ini dalilnya mana ya, dalil ini? Lailatul Qadar nih. Sekarang Lailatul Qadar. Apa sih yang dimaksud dengan Lailatul Qadar? Ya, Lailatul Qadar itu adalah malam inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Jadi Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Luar biasa lah. Kita kapan sih waktu Lailatul Qadar itu? Ya berbagai pendapat, tapi yang paling tepat itu adalah 10 malam terakhir bulan Ramadan. Kapan terjadinya ya tadi udah. Kemudian i'tikaf. Apa sih yang dimaksud dengan i'tikaf? Kita biasanya anak pengen Lailatul Qadar, kita itu i'tikaf. I'tikaf itu adalah berdiam diri di masjid untuk memfokuskan diri dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. I'tikaf. Bolehkah i'tikaf bagi wanita? Boleh. Siapapun boleh, tapi harus izin suami atau izin kalau yang belum menikah maka izin orang tuanya. I'tikaf itu harus di masjid jami. Maksudnya masjid yang dilakukan sholat berjamaah 5 waktu ya. Bahkan ada beberapa ulama yang mengatakan nggak boleh, nggak sah i'tikaf kecuali masjid yang di dalamnya dilaksanakan sholat Jumat berjamaah. Kan tidak semua ya masjid itu yang dilaksanakan sholat Jumat berjamaah. Tapi kita ambil bahwa i'tikaf itu boleh dilaksanakan di masjid yang dilaksanakan sholat berjamaah di dalamnya. Kalau di rumah berarti i'tikaf nggak boleh dong. Beberapa ulama mengatakan bahwa memang i'tikaf itu sah dilakukan di masjid ya. Adapun kalau misalkan ingin dapat Lailatul Qadar, aduh gimana dong? Saya nggak bisa i'tikaf di masjid. Di masjid saya cuma bisanya itu di rumah. Yang dapat Lailatul Qadar itu bukan hanya orang yang i'tikaf di masjid, dimanapun itu bisa untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar itu. Yang pasti ketika waktu itu kita dalam kondisi sedang bertaqarrub ilallah, bertaqarrub atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, baik yang melakukan i'tikaf juga kan salah satu bentuk ibadah ya, atau kita di rumah lagi tilawah, insya Allah dapat semuanya. Tapi kalau i'tikaf memang syaratnya para ulama mengatakan di masjid yang dilaksanakan sholat berjamaah 5 waktu.
zakat fitrah sekarang. Zakat fitrah ini adalah kewajiban setiap orang muslim ya, wajib melaksanakan zakat fitrah. Zakat fitrah ya, seorang muslim baik itu bayi, pokoknya yang hidup pada waktu itu, maka dia wajib melaksanakan zakat fitrah. Zakat fitrah ini hitungannya berapa sih? Kalau dihitungannya itu disamakan 2,5 kilogram atau 3 liter beras ya, 2,5 kilogram. Kalau misalkan harga beras di Cina nih berapa? Kalau di Cina bukan beras mungkin ya, apa ya makanannya? Ya kalau kita karena makanan pokoknya itu beras, ya itu nggak beras. Beras itu 1 kilonya berapa? Dikali 2,5 kilo. Kalau dari Baznas kemarin sudah keluar fatwa bahwa untuk daerah-daerah Jakarta, Tangerang, kemudian Depok itu 45.000 untuk 1 jiwa. Kalau misalkan nih kita tuh lagi hamil, kemudian melahirkan setelah maghrib, maka kita tidak wajib, anak ini tidak wajib untuk dikeluarkan zakat fitrah, karena yang wajib mengeluarkan zakat fitrah itu yang hidup pada waktu bulan Ramadan ya, dari tanggal 1 sampai akhir Ramadan, yaitu terbitnya matahari di akhir Ramadan. Kalau kita mah tanggal 30 atau tanggal 29 ya, 29 terakhir puasa. Kalau kita masih hidup waktu itu, maka kita wajib zakat fitrah. Kalau misalkan kita baru lahirannya tadi setelah terbenam matahari, kemudian isyanya kita lahiran, isyanya pas takbiran, maka anak ini tidak wajib untuk membayar zakat fitrah, karena yang wajib melaksanakan zakat fitrah itu adalah yang menyaksikan bulan Ramadan. Bagaimana orang yang tidak membayar zakat fitrah? Hadisnya bahwa seorang yang berpuasa kemudian tidak melakukan zakat fitrah, maka pahalanya digantung antara langit dan bumi. Itu hadisnya. Jadi kita puasa capek-capek gitu, menahan diri, tapi kemudian kita enggan membayar zakat fitrah, ya luar biasa ya. Pahala kita cuma digantung di langit dan di bumi. Makanya kita harus membayar zakat fitrah. Kapan sih waktu dikeluarkannya zakat fitrah? Boleh dari tanggal 1. Itu waktu al-ibahah. Tapi yang paling utama itu adalah dari pokoknya setelah sholat subuh, sebelum sholat id, itu yang paling utama. Makanya kalau orang-orang Persis ya, itu setelah subuh itu diketukin gitu ya untuk bayar zakat fitrah. Tapi boleh waktu ibahahnya itu memang boleh dari awal Ramadan. Sekarang sudah hari ketiga sudah boleh melaksanakan zakat fitrah. Boleh kita melaksanakan zakat fitrah. Siapa sih melaksanakan zakat fitrah? Ya kita, kalau mampu, dan orang yang ditanggung oleh kita. Kalau misalkan saya seorang istri, ya bayarnya suami kita. Tapi kalau saya mau bayar sendiri ya nggak apa-apa. Kalau saya mampu ya apa-apa. Itu kan sebenarnya kewajibannya kepada suami. Tapi kalau kita mampu mau bayar ya nggak apa-apa. Seperti halnya misalkan dulu saya lagi kuliah nih, sebenarnya kewajiban saya dibayarkan zakat fitrah itu adalah oleh orang tua saya, tapi malah saya misalkan yang membayarkan zakat fitrah, keluarga saya semuanya, ya nggak apa-apa itu. Meskipun kewajibannya itu ada orang tua, tapi kalau kita mampu, subhanallah, pahalanya luar biasa. Itu apalagi ya? Sholat id di sini. Sholat id. Udah itu aja dulu ya, ibu-ibu, pembahasan kita. Sampai ke zakat fitrah aja. Ya, zakat fitrah 1 sok. Kalau dikonversikan ke dalam KG adalah 2,5 kilogram. Mungkin itu alhamdulillah. Saya kembalikan waktunya kepada moderator. Enggak, kalau ada pertanyaan kita diskusi saja ya. Insya Allah kalau masalah puasa, insya Allah kita